Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan learning journal yang ketujuh, yaitu tentang format penulisan, logika bahasa, serta rasionalisasi data dalam film dokumenter. Yang pertama yaitu format penulisan. Naskah yang dapat berkomunikasi, artinya memiliki kejelasan tentang komunikan, yaitu meliputi siapa, latar belakang budaya, kebiasaan, dan kemampuan intelektualnya. Setelah mengetahui komunikanya, maka si pesan yang akan disampaikan dapat disusun secara lebih mendalam. Naskah dalam film dokumenter juga memiliki beberapa langkah, diantaranya yaitu menemukan ide, yaitu tahapan pertama penulisan naskah. Yang kedua yaitu tema berdasarkan pada gagasan tersebut. Yang ketiga yaitu riset. Riset adalah penelitian mengenai semua aspek. Yang keempat yaitu sinopsis, penyusunan cerita. Yang kelima yaitu treatment penulisan naskah. Langkah yang dilakukan setelah pengambilan gambar adalah menulis naskah. Naskah ditulis berdasarkan pengembangan dari treatment. Ketika hendak membuat sebuah film, perlu 3 macam pekerjaan menulis, yaitu diantaranya yang pertama mencatat seluruh informasi yang terkumpul selama riset. Yang kedua yaitu semua data tersebut Anda pergunakan untuk mengarang. Yang ketiga yaitu membuat komentar, dan komentar itu biasanya dipasang di samping cerita. Kriteria penulis yang memenuhi syarat antara lain yaitu yang pertama ketajaman dan kepekaan penulis. Yang kedua yaitu penulis mampu menilai mitos yang dianggap kenyataan dan kenyataan dipalsukan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang logika bahasa. Dalam dokumenter, gaya bahasa digunakan adalah gaya cerita karena film adalah bentuk karya yang menceritakan sesuatu untuk dilihat dan ditonton. Dalam film ada beberapa pengertian bahasa, yaitu yang pertama ada speech atau jam tayang. Yang kedua yaitu ada gambar atau picture. Kaitan film dengan bahasa meliputi narasi yang direkonstruksi menjadi media visualisasi. Contohnya sebuah narasi direkonstruksi menjadi storyboard, dan setelahnya baru rangkaian film dibuat. Dalam dunia sinematografi, bahasa yang digunakan adalah sinema atau gambar yang banyak, di mana terdiri dari audio dan visual yang karakteristiknya memiliki perbedaan dengan bahasa tulis. Bahasa verbal terdiri dari bunyi dan kata-kata yang didengar oleh telinga audiotif, sedangkan bahasa televisi berupa gambaran yang ditangkap oleh mata atau visual. Materi selanjutnya yaitu rasionalisasi data. Teori rasionalisasi yang dikemukakan oleh Max Weber yang mengemukakan bahwa rasionalisasi merupakan perilaku hidup yang menerima berbagai bentuk yang tidak lazim. Rasionalisasi juga dapat diartikan sebagai berlawan atau mempunyai makna suatu penguasaan sistematis yang semakin meningkat dengan konsep yang semakin tepat dan abstrak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.